warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 8 kebiasaan yang bisa menolak datangnya rezeki kepada kita. Rezeki adalah sesuatu yang diinginkan oleh setiap orang. Namun terkadang kita merasa sulit untuk mendapatkan rezeki yang kita inginkan. Mungkin saja kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita miliki menjadi salah satu faktor yang menghalangi datangnya rezeki ke dalam hidup kita. Berikut ini kebiasaan buruk yang menghalangi datangnya rezeki kepada kita. Namun sebelum kita lanjutkan, mari bersama tebar siar Islam dengan cara klik tombol subscribe, like dan share untuk berbagi informasi yang bermanfaat. Malas. Ya, malas adalah kebiasaan yang dapat menghalangi datangnya rezeki kepada kita. Jika kita terlalu malas untuk bekerja atau berusaha, maka peluang untuk mendapatkan rezeki juga akan semakin kecil. Selain itu, sikap malas juga dapat membuat kita tidak produktif dan tidak berkembang, sehingga sulit untuk menciptakan peluang-peluang baru. Untuk mengatasi kebiasaan malas, kita perlu memiliki motivasi dan tujuan yang jelas. Dengan mengetahui apa yang ingin dicapai dan mengapa kita harus bekerja keras, maka kita dapat merasa lebih termotivasi dan terdorong untuk berusaha. Selain itu, kita juga perlu mengembangkan kebiasaan produktif dan teratur dalam bekerja, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan. Selain itu, berdoa dan bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dapat membantu mengatasi kebiasaan malas. Dengan memohon kekuatan dan keberkahan darinya, kita dapat merasa lebih termotivasi dan merasa lebih bersemangat dalam bekerja. Selain itu, menjaga kesehatan fisik dan mental juga dapat membantu mengatasi kebiasaan malas. Karena ketika tubuh dan pikiran sehat, maka kita dapat bekerja dengan lebih baik dan produktif. Tidak bersyukur. Kebiasaan tidak bersyukur juga dapat menghalangi datangnya rezeki kepada kita. Jika kita terlalu fokus pada apa yang belum kita miliki atau tidak memperhatikan keberkahan yang sudah kita terima, maka kita akan sulit merasakan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidup. Selain itu, ketidakbersyukuran juga membuat kita tidak termotivasi untuk berusaha dan menciptakan peluang-peluang baru. Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak menyukai hamba yang sombong, yang banyak bicara, dan yang membuang-buang harta. Dan Allah suka hamba yang bersyukur, yang tawadu atau rendah hati, dan yang bersabar. Hadis riwayat Muslim. Untuk mengatasi kebiasaan tidak bersyukur, kita perlu membiasakan diri untuk selalu mengucapkan syukur atas segala keberkahan yang sudah kita terima. Kita juga mengembangkan rasa optimisme dan pandangan yang positif terhadap hidup, sehingga kita dapat melihat sisi baik dari setiap peristiwa atau keadaan yang kita hadapi. Selain itu, kita juga perlu memperbaiki diri dan berusaha menjadi lebih baik dengan mengembangkan potensi dan memperbaiki kekurangan yang ada dalam diri kita. Maka kita dapat merasa lebih percaya diri dan merasa pantas untuk menerima keberkahan dan rezeki yang lebih baik. Selain itu, berdoa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dapat membantu mengatasi kebiasaan tidak bersyukur. Karena dengan mengakui kebesarannya dan memohon pertolongannya, kita dapat merasa lebih terbuka dan siap menerima keberkahan dan rezeki yang datang darinya. Boros. Ya, kebiasaan boros adalah kebiasaan yang dapat menghambat datangnya rezeki kepada kita. Boros dapat menguras keuangan kita secara tidak terkontrol dan mengakibatkan kita kehilangan kesempatan untuk menginvestasikan uang kita untuk hal-hal yang lebih penting di masa depan. Untuk mengatasi kebiasaan boros, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kita perlu membuat anggaran pengeluaran yang terencana dan disiplin untuk mengikuti anggaran tersebut. Dengan cara ini, kita dapat mengendalikan pengeluaran kita dan memastikan bahwa kita hanya menggunakan uang untuk keperluan yang benar-benar penting. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan kualitas barang atau jasa yang kita beli. Jangan terlalu fokus pada harga yang murah,
Tetapi jangan pula terlalu boros dengan membeli barang-barang yang mahal namun tidak terlalu diperlukan. Sebaiknya cari barang dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau. Tidak bekerja keras. Ya, tidak bekerja keras adalah kebiasaan yang dapat menghalangi datangnya rezeki kepada kita. Bekerja keras adalah salah satu kunci untuk meraih kesuksesan dan keberhasilan dalam hidup. Tanpa bekerja keras, kita sulit mencapai tujuan dan cita-cita yang ingin kita raih. Untuk mengatasi kebiasaan tidak bekerja keras, kita perlu memiliki motivasi dan semangat yang tinggi untuk mencapai tujuan kita. Kita juga perlu menetapkan target yang jelas dan spesifik agar kita memiliki arah yang jelas dalam bekerja. Selain itu, kita juga perlu meningkatkan kemampuan dan keterampilan kita agar dapat bersaing dengan baik di pasar kerja. Belajar dan terus mengembangkan diri adalah kunci untuk menjadi lebih kompeten dan berprestasi dalam bekerja. Kita juga perlu menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan yang ada di lingkungan kerja. Menghadapi tantangan dengan sikap positif dan kerja keras dapat membantu kita meraih keberhasilan dan mencapai tujuan yang ingin kita raih. Dengan bekerja keras dan memiliki semangat yang tinggi, kita dapat meraih kesuksesan dan keberhasilan dalam hidup serta menarik rezeki yang lebih baik di masa depan. Tidak mencari peluang. Ya, tidak mencari peluang adalah kebiasaan yang dapat menghambat datangnya rezeki kepada kita. Peluang adalah kesempatan untuk meraih keberuntungan dan kesuksesan dalam hidup. Kita dapat kehilangan banyak peluang yang bisa membawa keberkahan dan rezeki bagi kita. Untuk mengatasi kebiasaan tidak mencari peluang, kita perlu memiliki sikap yang proaktif dan terbuka terhadap perubahan. Kita perlu terus mencari dan mengidentifikasi peluang-peluang yang ada di sekitar kita, baik dalam karir, bisnis, atau investasi. Selain itu, kita juga perlu mempersiapkan diri dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Belajar dan mengembangkan diri adalah kunci untuk menjadi lebih kompeten dan siap dalam menghadapi peluang yang muncul. Kita juga perlu berani mengambil resiko dan mengambil langkah untuk memanfaatkan peluang yang ada. Kadang-kadang peluang yang baik datang hanya sekali dalam hidup, dan jika kita tidak berani mengambil langkah, kita dapat kehilangan kesempatan tersebut. Dengan mencari dan memanfaatkan peluang yang ada, kita dapat meraih keberkahan dan rezeki yang lebih baik di masa depan. Namun, kita juga perlu ingat bahwa tidak semua peluang cocok untuk kita, dan bahwa kita perlu menggunakan pertimbangan yang baik dalam memilih peluang yang ingin kita kejar. Tidak mengambil resiko. Ya, tidak mengambil resiko adalah kebiasaan yang dapat menghambat datangnya rezeki kepada kita. Resiko adalah bagian dari kehidupan dan bisnis. Dan kadang-kadang kita perlu mengambil resiko untuk meraih kesuksesan dan keberhasilan dalam hidup. Untuk mengatasi kebiasaan tidak mengambil resiko, kita perlu belajar untuk berani mengambil keputusan dan bertindak. Kita perlu memahami resiko yang ada dan memilih dengan bijak resiko yang ingin kita ambil. Namun, kita juga perlu menyadari bahwa ketika kita tidak mengambil resiko, kita mungkin kehilangan peluang untuk meraih kesuksesan dan keberhasilan yang lebih besar. Selain itu, kita juga perlu mempersiapkan diri dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengambil resiko secara cerdas. Belajar dan mengembangkan diri adalah kunci untuk menjadi lebih siap dalam menghadapi resiko. Tidak menghargai waktu. Ya, tidak menghargai waktu. Tidak menghargai waktu adalah kebiasaan yang dapat menghambat datangnya rezeki kepada kita. Waktu adalah salah satu sumber daya yang paling berharga dalam hidup, dan jika kita tidak menghargainya, kita dapat kehilangan banyak peluang untuk meraih kesuksesan dan keberhasilan. Untuk mengatasi kebiasaan tidak menghargai waktu, kita perlu memahami pentingnya waktu dalam hidup kita dan mengelola waktu dengan baik. Kita perlu membuat jadwal yang teratur dan mengikuti jadwal tersebut dengan konsisten. Rasulullah SAW bersabda, ada dua nikmat yang banyak orang tidak mensyukuri, kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa waktu adalah salah satu nikmat Allah yang patut kita syukuri. Namun banyak orang yang seringkali tidak menyadari pentingnya waktu dan tidak menghargai dengan baik, sehingga mereka sering terjebak dalam kebiasaan yang menghambat datangnya rezeki kepada kita.
Dengan menghargai waktu dan mengelola waktu dengan baik, kita dapat meraih kesuksesan dan keberhasilan dalam hidup dan menarik rezeki yang lebih baik di masa depan. Tidak berdoa. Ya, sebagai umat muslim, doa merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mendapatkan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Quran Surat Ghafir ayat 60. Dalam hadis juga ditegaskan bahwa doa adalah senjata seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Doa adalah ibadah." Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itu, jika kita ingin mendapatkan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala serta meraih kesuksesan dan keberhasilan dalam hidup, kita perlu belajar untuk berdoa. Kita perlu mengambil waktu untuk berdoa setiap hari dan memohon bantuan Allah dalam menjalani kehidupan. Kita juga perlu berdoa dengan tulus dan ikhlas, serta yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mendengar doa kita dan memberikan jawaban yang terbaik untuk kita. Selain itu, kita perlu menghindari sikap sombong dan merendahkan hati dalam berdoa, serta memohon dengan cara yang sopan dan penuh kerendahan hati. Dengan berdoa secara teratur dan ikhlas, kita dapat memperoleh berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, serta mendapatkan kekuatan dan motivasi untuk meraih kesuksesan dan keberhasilan dalam hidup. Namun kita juga perlu diingat bahwa doa bukanlah satu-satunya cara untuk meraih kesuksesan dan keberhasilan dalam hidup, melainkan juga harus disertai dengan usaha dan kerja keras. Semoga dengan penjelasan di atas memberikan pencerahan bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.